menyembahmu, ku naikkan sembah syukurku, ku bersyukur padamu Bapa buat semua kebaikanmu. Ku naikkan syukurku memujimu. Dan yang menonton melalui live streaming dari rumah, siapa Tuhan biar Tuhan sendiri yang terus menyertai setiap kehidupan saudara dan saya, dan tentunya di tempat ini. Siapa Tuhan. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatukan hati kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang sangat luar biasa baik, dan penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, biar pagi hari ini kami mau bawa setiap pujian penyembahan kami Tuhan, untuk datang kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa yang telah kami perbuat, pelanggaran kami Bapa, karena kami tahu hanya Engkau yang akan menghapuskannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Kau pimpin setiap ibadah ini Tuhan, awal, pertengahan hingga akhir, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau mulai ibadah ini Tuhan Yesus. Haleluya. Dan sama-sama sekali lagi kita mengatakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Dan yang di rumah, siapkan setiap hati kita bersembah. Haleluya. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mau datang menyembah. Dan lebih dalam lagi kami mau datang memuji untuk besaran nama Tuhan Yesus. Ku rindukan ya Tuhan,
Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, segala yang ada. Apa itu? Lebih dalam ku cinta Kau Yesus.
tempat Engkau Tuhan dengan kami. Ini rumahmu Tuhan Yesus. Ini rumahmu Tuhan. Tidak ada kata lain bagi kami untuk terus mengucap syukur di setiap hari. This is our life, Jesus. And we want to surrender to all of you, Jesus. Fill the hour, Jesus.
bersih sa iyo Tuhan. Jadi suatu kehormatan bagi kami masih bisa hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapa, yang sekali lagi Kau pimpin setiap ibadah ini Tuhan. Berapapun kami di tempat ini, berapapun kami di tempat ini Tuhan, kami percaya Engkau tetap hadir melalui Roh Kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan biar Kau pimpin sekali lagi awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita buka tangan. Amin. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling keras bagi Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan kita baik. Kasih setianya yang
berdoa bersama-sama kita ikrarkan oleh Yesus. Tuhan Yesus adalah guru yang baru. Dia telah memberikan telinga seorang murid untuk mendengar firman Tuhan, lalu mengerjakannya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa pertama belajarnya akan sama dengan guru. Tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan adalah kewajibanku sebagai seorang murid Yesus, yang tunduk kepada pemimpinku yang kelihatan. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Hamba yang sudah ada di tengah-tengah kita, siapkan setiap hatimu. Buka hatimu lebar-lebar. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Selamat sore Bapak Ibu sudah diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Kita ketemu di dalam ibadah raya kedua GKI HK Kota. Dan sore ini saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan yang tadi pagi juga sudah saya sharingkan dalam ibadah raya pertama hybrid service jam 10 pagi. Dan sore ini saya rindu berbagi melanjutkan apa yang tadi pagi saya sampaikan. Dan saya berdoa Anda semua juga diberkati. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman sore hari ini.
Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah raya pagi tadi yang sudah diberkati dan disertai Tuhan. Dan sore ini kami akan menyembah dan beribadah di dalam ibadah raya yang kedua dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk tim Present Worship yang luar biasa, dan Tuhan memberkati pemberitaan firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati Tuhan, hari ini saya rindu berbagi tentang hati. Saya punya banyak pengalaman dengan ini, dan saya rindu pengalaman ini bisa memberkati kita, dan saya juga percaya Bapak Ibu Saudara juga mengalami hal seperti itu, bahwa poin terpenting dalam hidup kita adalah hati. Begitu hati saya rusak, begitu hati kita tidak benar, maka segala sesuatunya akan menjadi tidak benar. Amsal 4 ayat 23 berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah hidupmu itu terpancar, atau dalam versi yang lain, hidupmu itu dimulai. Jadi segala sesuatu itu berasal dari hati. Nah, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Dari Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 23 nanti Anda bisa baca bahwa benih firman itu seperti benih yang tumbuh di berbagai tempat. Kalau kita benih firman itu tumbuh dalam hati yang baik, maka dia akan berbuah 100, 60 dan ada yang 30 kali lipat. Ini bukan soal firman yang ditaburkan, bukan soal benih yang diberikan kepada kita, tetapi soal tanahnya. Atau dalam konteksnya saya tafsirkan hari ini tentang hati kita. Bukan soal firman yang kita dengar, bukan soal ayat Alkitab kita dengar, bukan soal khotbah yang kita dengar, sharing firman yang hari kita dengar, tapi bagaimana kondisi hati kita. Apakah hati kita seperti tanah yang penuh sempak duri, atau hati kita seperti tanah yang di pinggir jalan, karena begitu benih firman ditabur maka terbang begitu saja, atau hati kita ini seperti tanah yang subur. Jadi begitu benih ditabur maka benih itu terus bertumbuh, berlipat dan menghasilkan banyak buah. Nah, Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan, masalah yang terjadi dalam hidup kita adalah bagaimana kita meresponi, bagaimana kita menerima firman. Karena masalah itu akan selalu ada, angin itu akan selalu ada, pergumulan, gelombang, ombak itu akan selalu ada, tapi hati kita itu akan mempengaruhi segala sesuatu. Nah, hari ini, sore ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa hati adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Segala sesuatu dimulai dari hati. Hidup kita dimulai dari hati. Nah, sesuatu yang terjadi di dalam diri kita yang menjadi masalah adalah ketika hati ini sudah mulai keras. Ketika hati saya ini sudah mulai susah. Ibrani pasal yang ke-38 berkata, jangan keraskan hatimu seperti waktu kegeraman di padang gurun. Ini berbicara tentang perjalanan bangsa Israel. Mereka menjadi bangsa yang tegar tengkuk dan mereka keras hatinya. Jadi mereka mendengar hamba Tuhan, mereka mendengar suara Tuhan langsung, tapi mereka tidak bisa mengerti. Itulah sebabnya sampai di titik akhir menjelang mereka masuk ke tanah perjanjian, justru generasi yang ini mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian, justru generasi Kaleb dan Yosua yang bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Nah, di ayat ini, di Ibrani pasal yang ke-38 ini, kita bisa belajar. Poin yang pertama adalah, kalau saya boleh kasih tema sharing saya sore hari ini adalah, mari jaga hati kita sebaik-baiknya. Poin yang pertama adalah, jangan keraskan hatimu. Ayat tadi mengatakan kepada kita kalau kita jangan keras hati, karena orang Kristen yang sudah keras hatinya akan membuat kita kecewa, tidak mau melayani Tuhan lagi, kita bisa menjadi balik arah dan tidak bisa melayani Tuhan lagi. Paulus hatinya keras, tapi ketika dia bertemu Tuhan maka hatinya bisa diubahkan. Siapa nggak kenal Paulus? Dia seorang rasul yang menganiaya jemaat sebelumnya, yang menjadi pembunuh jemaat, yang membakar gereja, yang merusakkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tapi begitu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah. Jadi bagian yang kita perlu belajar hari ini adalah jangan keraskan hatimu. Kalau kita mengalami kekecewaan, mengalami kepahitan terus-menerus tanpa ada pemberesan, maka lama-kelamaan kita akan menjadi keras hati. Saya bukan manusia sempurna, sebagai pendeta saya juga salah.
Saya mungkin pernah menyakiti Anda, saya menyakiti hati istri saya bisa mengecewakannya, bisa mengecewakan Bapak Ibu saudara yang hari ini kita melayani bersama-sama. Dan saya harus merelakan diri saya dibentuk oleh Tuhan, saya merelakan diri saya untuk diuji oleh Tuhan, merelakan diri saya kalau kita lihat di kitab Yohanes 15, dibersihkan, dipotong oleh Tuhan dan tidak mengeraskan hati kepada firman Tuhan. Jadi yang pertama yang perlu kita belajar hari ini adalah jangan keraskan hati kita. Poin yang kedua adalah mengapa kita menjadi keras hati, karena hidup kita nggak bisa bersyukur dengan Tuhan. Kita tidak bisa menerima apa yang terjadi di dalam diri kita dan mengucapkan syukur atas segala sesuatu. Kita mengeluh, kita bersungut-sungut, kita tidak bisa bersyukur dengan apa yang terjadi dengan diri kita. Waktu baik kita bersyukur, itu puji Tuhan. Tapi pada waktu kita baik pun firman Tuhan berkata bahwa kita pun harus mengucap syukur. Dan Alkitab berkata 1 Tesalonika 5, mengucap syukur di dalam segala hal, baik keadaan baik maupun keadaan yang tidak baik. Itu adalah perintah firman Tuhan, tidak bisa dibantah dan itu harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu saudara, yang dilakukan bahwa yang dikasih oleh Tuhan, keras hati itu bisa terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dibuat di masa lalu, karena orang-orang yang menjewakan kita dan kita susah mengampuni, membuat kita keras hati. Saya juga mengalami itu, tidak bisa mengampuni, tidak bisa diampuni karena saya menjadi keras hati. Tapi kita harus mau merelakan diri kita untuk kita merendahkan diri kepada Tuhan. Poin pertama adalah jangan keraskan hatimu. Yang kedua adalah kenapa kita keras hati? Karena kita tidak bisa mengucap syukur. Karena itu poin yang kedua adalah mengucap syukurlah di dalam segala sesuatu. Di ayat kitab Yesaya pasal yang mari kita lihat di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di kitab Yehezkiel maksud saya 36 sampai 27, bukan kitab Yesaya. Firman Tuhan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat yang ke-27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang kepada peraturanku, dan kamu melakukannya. Ayat di atas mengajarkan, mengkonfirmasi dari kitab Amsal 4 ayat 23 tadi bahwa kita harus menjaga hati kita, karena Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru dan menjaga hati yang baik, dan jangan biarkan kita tercemar oleh hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik. Karena di dalam kitab Matius pasal 9, anggur yang baru tidak dapat diisikan kepada kantong anggur yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun akan hancur. Tapi anggur yang baru disiapkan orang dalam kantong yang baru pula, dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Kalau dalam konteks ini, kalau boleh ditafsirkan, maka kantong kita itu, kantong anggur itu adalah hati kita. Benih, anggurnya itu adalah apa yang diberikan oleh Tuhan, sukacita dan sejahtera, kebahagiaan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita belum bisa mengampuni, maka yang baru diberikan oleh Tuhan itu tidak bisa kita terima. Karena itu sore ini mari kita belajar bahwa jangan keraskan hati dan tetap mengucap syukur dalam segala hal, dalam keadaan yang baik maupun keadaan yang tidak baik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar kita tetap memiliki hati yang baik? Bagaimana caranya supaya kita tetap memiliki hati yang selalu baru yang diberikan oleh Tuhan di kitab Yehezkiel 36 ayat 20 sampai 27 tadi? Yang pertama adalah kita, kalau Yohanes 3:30 berkata, biar Tuhan yang makin besar dan aku yang makin kecil. Artinya kita mati buat diri kita sendiri. Yesus sudah memberi teladan kepada kita. Dia mati buat dirinya sendiri dan menjadikannya penebusan bagi hidup kita. Semua kita mengalami proses. Semua kita mengalami ujian. Dan pada saat proses itu kita tidak boleh menjadi protes. Jangan marah, jangan kecewa, jangan menjadi pahit, jangan menjadi keras. Karena kita semua memiliki potensi yang besar dan Tuhan akan memakai kita untuk melakukan banyak perkara dahsyat di dalam diri kita. Jadi poin yang pertama, bagaimana supaya hati kita ini terus terjaga, bagaimana hati kita ini terus baru, hati yang baru itu terus kita alami bersama-sama dengan Tuhan adalah mari kita mati buat diri kita sendiri. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang.
Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya. Sekarang biar dia makin besar dan kita makin kecil. Biar hari ini udah nggak ada, tapi Yesus yang makin besar di dalam hari ini. Disalah mengerti iya, dicurigai iya, disakiti iya, dikecewakan iya. Percayalah masih ada Tuhan di dalam hidup kita. Bagian yang kedua adalah izinkan Roh Kudus itu masuk di dalam diri kita dan menuliskan firman-Nya di dalam hati kita. 2 Korintus 3:3 berkata begini firman Tuhan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ini kata Paulus. Ditulis bukan dengan tinta, bukan dengan bolpen, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo dagingnya, itu ada dalam hati manusia. Jadi hati kita ini diisi oleh Tuhan perkataan-perkataannya. Kalau hati kita keras, hati saya keras, tidak lagi lembut seperti batu dan tidak mau seperti daging, maka firman-Nya tidak akan dapat membentuk hidup kita. Butuh kerendahan hati kita, butuh kebesaran hati kita. Semua pertimbangan kita bukan lagi berdasarkan firman, tapi berdasarkan hikmat dan pengetahuan diri sendiri, itu bahaya. Karena itu rendahkan dirimu kepada firman. Kemudian bagian yang ketiga adalah mari kita disiplinkan diri kita terus berjalan di dalam triknya Tuhan, terus berjalan supaya rencana Tuhan itu digenapi. Maafkan saya sebagai gembala mungkin mengecewakan Anda, maafkan istri saya kalau saya mengecewakanmu, maafkan para pengerja kalau ada hal yang tidak berkenan di dalam hidup saya. Mari kita berjalan bersama-sama. Izinkan hati ini dipulihkan oleh Tuhan. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, kemanapun kau selalu ada. Kira-kira begitu. Pujian tadi kita sudah nyanyikan. Izinkan bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita dan Tuhan menjadi Tuhan kita, penguasa tunggal hidup kita, dan hati ini menjadi rumah Tuhan. Lalu gimana hati kita biar tetap terjaga dengan baik, tidak tercemar sekeliling kita? Tidak mudah ini, tapi kita bisa dengan mendisiplinkannya. Yang percaya katakan amin. Itu saja firman Tuhan yang bisa saya sharingkan sore hari ini. Saya berdoa Anda semua diberkati Tuhan. Nah, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara yang tidak punya hosti ataupun anggur di rumah, Anda bisa memakai roti atau bisa air putih, teh atau apapun sebagai media kita bersekutu dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara, saya berikan kesempatan untuk mempersiapkannya. Lalu kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang sudah siap, mari angkat hosti dengan tangan kananmu lebih tinggi dari kepalamu, dan kita akan masuki persekutuan dengan kematian dan juga dengan kebangkitan Kristus. Kalau bisa dikasih oleh Tuhan, arahkan hatimu, angkat hosti, angkat roti atau apapun yang menjadi media pengganti dengan tangan kananmu dan arahkan hati dengan Tuhan. Demikian juga yang mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan dia memberikannya kepada murid-muridnya. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, oleh Rasul Paulus. Hari ini izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu saudara, bukankah roti hosti yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kalau engkau percaya, mari katakan amin, dan kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari angkat anggur dengan tangan kananmu, angkat lebih tinggi dari kepalamu dan arahkan hatimu dengan Tuhan. Kita akan menikmati persekutuan dengan darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya. Dan dia berkata, bukankah ini adalah persekutuan dengan darahku, dan kau memberitakan kematianku sampai aku datang kali yang kedua. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bukankah anggur yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum
dengan iman bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur atas persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, persekutuan dengan kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu dengan Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah sore hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk pujian penyembahan tim Presiden Worship GKI Kota yang luar biasa. Terima kasih untuk benih firman yang sudah ditaburkan, dan hati ini menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan ditaburkan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat yang limpah dari Allah Bapa kita di surga. Di dalam persekutuan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Ya, puji Tuhan, selamat sore. Saya Pendeta David Ari mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat GKI HK Kota dan seluruh yang mengikuti pada online sore hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.